Apa pertanyaannya, Pak Bang Karni? Pak Sisno sebagai purnawirawan Jenderal Polri lah, melihat ramainya masalah ini bagaimana? Dan apakah tepat kalau Polri sekarang ditempatkan sebagai pejabat? Purnawirawan mungkin posisinya Bang Karni, satu saya pengamat kepolisian, dua sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, jadi menilai dari kesarjanaan ilmu kepolisian maupun dari profesi kepolisian. Ya. Kemudian Pak, selalu kita di depan moto kami, memuliakan profesi, membela yang benar dan mengoreksi yang salah. Nah, jadi dalam posisi itu kita Bang Karni udah posisikan kanan kiri nih Bang. Jadi sepertinya saya sayap kanan ya, lawannya sayap kiri. Ya, mestinya ada tengah nih Bang. Bukan, supaya Jenderal Sisno ya, dekat dengan juniornya. Ya. Jadi yang pertama mungkin berbalik dulu pertanyaannya, karena jangan nanti pemahamannya beda dengan pemahaman saya, mungkin kami. Yang dimaksud dengan dui fungsi gitu loh. Kalau dui fungsi yang dimaksud dulu kan sudah ditutup tahun 97. 97? Ya, 2000 setelah reformasi 97, kemudian di resminya itu 2000 dengan TAP MPR 7 dan TAP MPR 6. Tapi pelaksanaannya di tahun 2002. Jadi sebenarnya sudah tutup. Tapi kalau menyebut itu dui fungsi, buat polisi yang saya amati dan secara profesi dan keilmuan kepolisian, memang polisi ini memang dui fungsi. Dui fungsinya, dia duduk di fungsi eksekutif, dia juga menangani atau duduk di fungsi yudikatif. Kemudian yang tadi dijelaskan ada 5 fungsi kepolisian, itu sebenarnya memang 2 fungsi juga. Satu fungsi pembinaan atau Harkamtipmas, yang kedua fungsi penegakan hukum represif. Jadi dui fungsinya itu pemahamannya. Jadi kalau ya, dari kaca istilahnya yang tepat sekarang, polisi bermultifungsi. Kalau berdui fungsi sesuai dengan tadi, ya memang berdui fungsi dari dulu. Tapi kalau yang dimaksud dui fungsi lain, nah mungkin nanti yang lain. Tapi kemudian begini Bang, dalam memuliakan profesi, saya lihat tadi, boleh ngomentarin dikit dah Pak ini Kemdagri dan polisi. Tadi belum ada surat, permintaan sudah, jawaban belum. Tapi kemudian keluar sepertinya 2 nama pati dan arahnya posisi daerah. Itu kalau saya nilai kemajuan dalam pelaksanaan KIS, bukan cium gini, KIS, koordinasi informasi, sinkronisasi dan simplikasi. Bukan main berarti Kemdagri dan Kapolri ini. Baru ngomong-ngomong untuk koordinasi tadi, informasi itu kan. Belum rapat tapi putusannya udah ada Pak. Iya, jadi baru ngomong-ngomong. Yang kehebatannya kehebatan wartawan di media. Baru ngomong-ngomong udah dikeluarkan. Loh, itu kan pernyataan Mendagri, iya. Pak. Itu mungkin Pak. Kemudian kalau dari komentar tadi pembuka tadi Pak Fahri di TV yang tadi Pak sebelum mulai menabrak undang-undang. Tadi di sini juga sepertinya ada. Dari kacamata saya sebagai tadi profesi maupun keilmuan kepolisian, saya pikir memang belum ada yang ditabrak. Pasal mana Bang Karni mungkin tunjukkan. Jadi kalau cerita memenuhi unsur cukup bukti, sekarang pasal itu unsur pidana mana belum ada yang dilanggar. Kalau kita ngomong lari ke perdata, mungkin juga perdata perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar belum. Kalau dari peradilan tata usaha negara, mungkin Prof. Firman nanti itu, di mana ada pelanggaran untuk bisa di PT-UN. Dan kemudian kalau dari kacamata etik, kode etik, apa etiknya Kemdagri atau etiknya Polri ada yang dilanggar? Saya lihat mungkin belum, pengamatan saya begitu. Jadi dalam hal ini kalau ngomong tadi memuliakan profesi, bukan main ini hebat.
Dan kalau itu dianggap ketanggapan dari kepolisian, bukan main hebat Pak. Karena kalau melampaui kewenangan itu salah Pak. Tapi kalau melampaui panggilan tugas itu prestasi. Jadi kalau tadi ada saran kenapa nggak ditolak, saya pikir itu malah mungkin polisi sebagai aparat eksekutif maupun yudikatif tidak mendukung aparat eksekutif atau Kemdagri. Kalau itu menolak. Kalau itu menerima, memberi, langsung tadi dianggap memberi, itu justru melampaui panggilan tugas, itu mestinya prestasi. Jadi saya sebagai pengamat tidak ada yang keliru mungkin di situ. Untuk tadi paling tidak 4 hukum tadi ya. Mungkin pidana mana yang dilanggar, perdata mana yang dilanggar, tata usaha negara mana yang dilanggar, dan etik, kode etik ASN maupun Polri ini mana yang dilanggar. Kemudian tadi udah banyak dijelaskan. Yang tadi kalau mengundurkan diri atau pensiun dini itu untuk menduduki jabatan. Sementara untuk menjadi PLT atau PJ kayaknya belum diatur, tapi diatur di tadi PP ya, Kepmen ya. Nah, diatur di Kepmen, jadi tidak ada yang salah. Yang salah kayaknya Bang Karni, judulnya kenapa menjadi seperti dua fungsi tahun Orde Baru dulu, periode apa maksudnya era Orde Baru. Enggak menyinggung Orde Baru. Nah. Kembali dua fungsi jenderal. Ya. Nah, kemudian tadi kalau dianggap tadi kok sudah belum ada nama, kok sudah ada Pak Mortuani, kebetulan orang Sumatera Utara ditempatkan ke Sumatera Utara, kemudian Pak Iwan, siapa Iwan Bule? Orang Jawa Barat mau ditempatkan di Jawa Barat, saya pikir itu kearifan lokal yang mungkin harus dipelihara. Artinya Pak, dia seorang putra daerah tidak akan membiarkan daerahnya itu untuk nggak bagus. Jadi bagus untuk di situ, pasti akan membantu. Oh ini nggak netral, oh ini nggak benar. Tidak mau yang akan nanti menjadi kepala daerah di situ yang tidak benar mengurus daerah itu. Jadi saya pikir sangat-sangat kalau dianggap tadi Pak Kapolri memberi itu, tapi belum padahal, belum ada yang resmi nih tadi. Tapi itu hal yang tepat. Jadi saya pikir pengamatan saya Pak, belum ada yang dilanggar, belum ada yang salah. Ya. Kalau tadi ada kemunduran demokrasi, kalau boleh komentar, mungkin bukan kemunduran demokrasi. Kalau demokrasi itu tetap ada kalah menang, ini ketakutan Pak. Untuk ketakutan kalah karena menganggap ini diposisikan untuk ada pemenangan, mungkin begitu Pak. Jadi ketakutannya dicurangi Pak. Ketakutan dicurangi. Ketakutan dicurangi itu. Jadi saya pikir netralitas tadi untuk menjadi petugas kebetulan tidak akan dicopot jabatannya. Kalau benar asisten operasi masih tetap merangkap, dia akan memfungsikan tugas polisi. Saya pikir tidak perlu diragukan kenetralannya. Baik. Nanti menjadi juga Pak Martuani sebagai propam, apalagi propam pasti akan menjaga kenetralannya. Nah, kalau tadi Pak Azhari untuk sulit itu untuk mengkriminalkan polisi, polisi udah tunduk di Undang-Undang Peradilan Pidana Umum, saya kira nggak sulit. Dan sudah ada contoh oknum pejabat polisi yang dikriminalkan atau yang dipidanakan. Jadi saya pikir susah itu kan tinggal kemajuan zaman, kemajuan ini untuk gimana untuk menyelesaikan kesulitan itu. Jadi perlu tantangan untuk kemajuan. Baik Pak Sisto. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Sodi. Baik Bang Karni, ini untuk mengklirkan saja. Yang pertama terkait dengan statement Pak Fadlijon ya. Saya kira alternatifnya kan kalau tinggal kurang berapa hari kan 27 Juni lah itu pilkadanya, kemudian berakhir 13 Juni untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara itu 17. Kenapa nggak diperpanjang? Di undang-undang yang ada tidak diperbolehkan mengurangi maupun menambah 1 detik pun dari periode 5 tahun. Jadi ini bahasanya begitu, ini bahasanya. Jadi ini lebih ekstrim sedikit lah, kan? Tidak boleh. Jadi diperpanjang tidak bisa seperti zaman dulu masih dimungkinkan. Zaman dulu ada, sekarang tidak ada. Ini kerjaan Pak Lukman nih saya kira itu. Jadi 5 tahun fake
hari itu kemudian diisi kekosongannya. Itu yang pertama. Sehingga kenapa harus diisi oleh pejabat. Soal yang mengisi siapa tidak ada ketentuan. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian tidak dijabat oleh sekda? Nah, toh sekda juga eselon 1. Secara psikologis sekda dengan gubernur terlalu dekat. Karena selama ini quote and quote sekda dan gubernur ini barat ya seperti lah paling dekat ya, seperti hubungan suami istri itu loh. Itu kan sangat dekat sekali, day to day, setiap hari. Artinya hubungannya psikologi itu sangat dekat. Oleh karena itu kalau itu menjadi PLT atau pejabat, yaitu lebih kemungkinan tidak netralnya lebih tinggi. Karena itu bila jarak agak jauh itu psikologi, tapi tetap kita perankan sekda untuk menjadi pelaksana harian ketika waktunya kurang 1 bulan. Jadi kalau kurang 1 bulan itu pelaksana harian itu sekda. Kalau kira gubernurnya cuti namanya pejabat sementara. Kalau pengisi kosongan karena akhir masa jabatan itu pejabat. Jadi sekda pun kita perankan dalam posisi kalau masa tinggal waktunya kurang 1 bulan itu posisinya. Kenapa tidak sekda aja jadi pejabat? Ini kan dari mulai besok itu bulan Juni dilantik 17 September. Itu lebih dari 3 bulan. Karena setelah saya kira itu. maksudnya. Dan dengan jarak yang dimaksikan minggu itu tidak mungkin lah seorang jenderal polisi andai kata ditempatkan lalu melakukan mobilisasi pada saat pilkada yang kurang seminggu berikutnya, terlalu apa ya, dipolitisir. Kalau misalkan isu ini andai kata jarak seminggu lah kira-kira sebelum pilkada lalu dicurigai menjadi satu gerakan politik. Ya. Saya kira Pak Soni, ya, itu pendapat subjektif tadi tentang sekda itu, ya, atau sespro, sama-sama subjektif, ya, sama-sama subjektif. Apalagi dikaitkan mencurigakan seperti suami istri dan sebagainya dekat itu, saya kira sangat subjektif. Itu tidak boleh juga ada pendapat seperti itu. Kalau gitu dikecualikan saja di dalam undang-undang, ya. Jadi saya kira tidak boleh ada yang subjektif. Tapi ini kan yang namanya pilkada ini pesta demokrasi yang diisi atau pesertanya juga partai-partai politik. Kalau partai-partai politik keberatan, ya ada yang keberatan, begitu juga misalnya kandidat keberatan, ini harus ditimbang oleh pemerintah sebagai penyelenggara yang netral dan profesional. Saya kira itu. Baik. Satu kalimat kemarin. Satu kata, satu kalimat. Satu kalimat lah, satu bait lah. Tadi mungkin Pak Fadlizon tadi salah satunya kan untuk kenapa tidak memperpanjang pejabat gubernur tadi yang aktif di. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Sudah. Tapi Tidak kalau bisa pendapat saya kalau itu yang dilakukan gubernur itu dari partai politik malah itu tidak akan netral. Baik, kita rehat dulu pemirsa.